Studi kasus (case study) membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan yang memusatkan perhatian pada satu kasus secara intensif dan rinci. Surajnat 1982. Contoh kasus pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam bagi peserta didik disabilitas Gerahita pada masa pandemi COVID-19. Kenapa ini termasuk contoh dari studi kasus? Karena biasanya peserta didik disabilitas itu belajar secara offline atau tatap muka. Tapi karena ada pandemi COVID-19, jadi dilaksanakan secara online atau daring atau ke rumah-rumah anak tersebut. Selanjutnya ada langkah-langkah penelitian studi kasus. Yang pertama, meliputi kajian pustaka, observasi kondisi objektif, merumuskan masalah, dan menentukan metode penelitian. Adapun tahap yang kedua, yaitu pelaksanaan penelitian, mengamati. Misalnya, mahasiswa berkesulitan belajar dan mengumpulkan data berupa transkrip nilai. Setelah itu, peneliti mewawancarai beberapa narasumber yang diambil melalui pertimbangan tertentu. Dan yang terakhir, ada mengolah data. Setelah kegiatan-kegiatan di atas terlaksana, selanjutnya mengolah data yang nantinya akan menjadi data yang sudah direduksi atau disaring, dipilih menurut kebenarannya di lapangan selanjutnya. Jadi, ada langkah-langkah penelitian studi kasus, ada tahap awal, tahap kedua, dan tahap akhir. Menurut Yin 2014, ada 4 macam studi kasus berdasarkan tujuan penelitiannya. Yang pertama ada exploratory case study, untuk menghasilkan suatu pandangan teori baru, untuk menghasilkan ide baru atau hipotesis. Contohnya, studi tentang perilaku konsumen makanan sehat. Tujuan ini mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih makanan sehat. Hasilnya, studi menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih makanan sehat adalah kesadaran akan kesehatan, preferensi rasa, dan ketersediaan informasi tentang makanan sehat. Yang kedua ada explanatory study, untuk menjelaskan situasi, biasanya dalam hubungan sebab akibat. Contoh ini adalah studi tentang pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar siswa. Tujuannya menjelaskan pengaruh motivasi intrinsik dan ekstrinsik terhadap prestasi belajar siswa. Hasilnya, studi menemukan bahwa motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri sendiri memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap prestasi belajar siswa dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar diri sendiri. Adapun yang ketiga, descriptive case study, untuk memotret dengan teliti kasus yang sedang diteliti. Contohnya, studi tentang pengalaman guru dalam mengimplementasikan kurikulum baru di sekolah dasar. Tujuan ini menjelaskan bagaimana guru mengalami pengalaman dalam mengimplementasikan kurikulum baru di sekolah dasar. Hasilnya, studi menemukan bahwa guru mengalami beberapa kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum baru, namun juga menemukan beberapa kelebihan dalam hal meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang terakhir ada confirmation case study, untuk mengevaluasi, menolak, atau memodifikasi teori atau hasil research terdahulu. Yaitu contohnya studi tentang pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pengembangan industri. Tujuannya mengkonfirmasi apakah kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi pengembangan industri. Hasilnya, studi menemukan bahwa kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi pengembangan industri sebesar 30% dalam waktu 2 tahun. Kesimpulan dari studi kasus ini adalah studi kasus lebih mementingkan proses daripada hasil, dan data yang dapat diperoleh lebih mencondong kepada kualitatif dibandingkan kuantitatif. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Nafira Farhatusani dari kelas A non reguler. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.